Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febria Lestari dari kelas Indralaya dengan asisten Bang Muhammad Fadli As-Sadiki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang film Anthropoda dan Echinodermata. Yang pertama yaitu Arthropoda, yang memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya yang khas memanjang, beruas-ruas, mempunyai banyak kaki yang fungsinya bermacam-macam, bersegmen, serta simetri bilateral. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi arthropoda, yaitu sifat-sifat dari tubuh segmentasi, lalu sifat dan letak dari proses alat pernafasan. Klasifikasi ini dapat dibagi menjadi krustasea, yaitu contohnya kepiting, udang, siput. Dalam krustasea ini memiliki banyak kaki yang badannya itu beruas-ruas. Lalu yang bisa dijadikan fosil indeks, yaitu salah satunya ada Trilobita, yang contohnya itu trilobit, yang hidup pada Kambrium tengah sampai Resen. Selanjutnya ada Chilopoda. Chilopoda ini merupakan fosil dan cara hidupnya Millepedes, hidupnya pada zaman Devon sampai Resen. Lalu ada Simpila, cara hidupnya Simpilans. Lalu ada insekta atau serangga. Fosil dan cara hidupnya seperti cara hidup serangga. Insekta ini biasanya terdapat pada ember ataupun bagian tubuh dari insekta yang bagian tubuhnya yang keras itu terfosilkan pada lapisan sedimen. Lalu di sini ada trilobit. Trilobita muncul pada zaman Kambrium dan berkembang pesat pada zaman Ordovisium serta punah pada zaman Silur. Tubuh dari binatang ini terbungkus dari rangka luar atau eksoskeleton yang tersusun oleh senyawa kitinan ruas-ruas pada kerangkanya sedemikian lentur sehingga memungkinkan ia menggulung diri seperti bola. Seperti anthopoda lain, pertumbuhan trilobita dilakukan dengan jalan berganti rangka. Seluruh kehidupannya dijalani di dasar laut. Aktivitas trilobita selama hidupnya yaitu sering membuat lubang dan melata ke tempat lain dengan meninggalkan fosil jejak berupa buro atau trail. Trilobita banyak ditemukan bersama dengan koral, krinoid, brachiopoda, dan cephalopoda, sehingga dapat diinterpretasikan bila mereka hidup dengan baik di laut dangkal. Contoh dari trilobita terdapat pada gambar yang ada pada slide berikut ini. Lalu selanjutnya ada film Echinodermata. Echinodermata memiliki ciri-ciri yaitu komposisi tes terdiri dari zat gamping. Lalu yang kedua hidup dari Kambrium sampai Resen. Selanjutnya bentuk pada umumnya spherical atau bulat dan ada juga yang disebut discoidal atau setengah bulat. Lalu Echinodermata juga mempunyai struktur tubuh yang bersamaan, yaitu yang mempunyai choelon atau rongga tubuh, mouth atau mulut, dan anus, dan lain-lain. Hidup secara bentonik dengan menggunakan stem atau kolumnar. Volume ini mencakup hewan yang hanya hidup di air laut, biasanya merupakan bentos, baik fagil atau menambat maupun sesil atau bergerak. Lalu Echinodermata mempunyai rangka luar atau cangkang berbentuk bola, bintang, atau silinder yang terdiri dari lempeng kecil. Pada masa hidupnya, cangkang ini diselubungi oleh selaput kulit yang kemudian hilang pada proses pemfosilan. Film Echinodermata terdiri dari
sejumlah organisme yang bentuk cangkang tubuhnya telah berkembang sedemikian kompleks. Cangkang tersebut biasanya berbentuk simetri simetri kelipatan 5 dengan cangkang yang bintil dan ditumbuhi sejenis duri. Selain itu juga dijumpai semacam tabung yang terisi cairan yang berfungsi sebagai kaki yang digunakan untuk bergerak maupun menangkap mangsanya. Tabung semacam itu disebut sebagai tabung kaki, yang mempunyai bagian dari sistem otot yang khas sebagai penciri dari anggota-anggota film ini. Film Echinodermata dapat dibagi menjadi 7 hingga belasan kelas. Namun, beberapa kelas jarang atau bahkan tidak dijumpai sebagai fosil. Maka untuk kali ini kita hanya membahas klasifikasi Echinodermata yang didasarkan pada ada tidaknya kolumnal, komposisi tes dan rangka, lalu sifat atau bentuk saluran air atau pembuluh darah, terus secara hidupnya apakah sesil atau vagil. Selanjutnya ada klasifikasi Echinodermata. Yang pengelompokan pertamanya itu terdapat kelas Astroidea. Astroidea ini merupakan golongan bintang laut yang memiliki 5 buah lengan yang memancar ke arah luar dan dari lempengan di tengah sampai keluar. Pada setiap lengan dijumpai 2 atau 4 laju tabung kaki pada lengan bintang laut ini. Lalu juga terdapat sistem amburaklar yang berfungsi sebagai alat pengangkut makanan menuju mulut yang terletak pada lempeng tengah menjadi ventral dan keadaan tubuhnya tersalut oleh kulit yang tersusun oleh lempeng-lempeng gamping. Dalam keadaan hidup, tubuhnya tersalut oleh kulit yang tersusun oleh lempeng-lempeng gampingan yang kecil. Setelah mati dan busuk, kulit penutup tersebut akan hancur dan lempeng gamping tersebut akan terbuang. Oleh karenanya, maka sisa fosil dari Astroidea yang utuh sangat jarang dijumpai. Lalu selanjutnya terdapat kelas Echinoidea atau disebut juga golongan bulu babi atau landak laut yang memiliki bentuk yang bervariasi. Pada cangkang bulu babi atau landak laut ini dijumpai 5 alur yang mengandung tabung kaki yang dikenal dengan daerah amburaklar. Alur ini memancarkan secara radial dari mulut yang berada di sebaliknya atau aboral side. Lalu pada bentuk yang pipi, misalnya enalasar, mulut dan anus terdapat di bagian pinggir depan atau anterior periperi dan di pinggir belakang. Pada bentuk yang membulat, mulut terletak di bagian bawah yang dilengkapi dengan 5 buah gigi yang tajam. Umumnya cangkang membulat tersebut terdiri atas 20 susunan. Lalu hidup pada semua kedalaman laut, terutama daerah laut dangkal dan hangat. Baik pada terumbu maupun pada ambang karbonat yang lain. Echinoid terutama hidup dari makanan rumput laut, namun di samping itu juga binatang lain yang mati menghampirinya akibat terbawa arus. Muncul sejak zaman Ordovisium, tetapi mulai terawetkan dalam jumlah banyak sebagai fosil sejak zaman Jura. Sangat banyak dijumpai pada zaman Kapur, sepanjang Kenozoikum hingga masa kini. Beberapa di antaranya sebagai fosil indeks. Contohnya adalah bulu babi yang memiliki nama latin Lamechirus miliaris. Lalu klasifikasi selanjutnya terdapat pada kelas Holoturoidea. Kelas Holoturoidea ini memiliki dinding yang lunak
dikenal sebagai golongan teripang atau mentimun laut. Bentuk tubuhnya seperti sosis, tanpa lengan dan tanpa duri. Sedangkan kerangkanya tersusun oleh sejumlah besar lempeng kecil-kecil yang bentuknya beraneka ragam dan disebut sebagai sklerid. Lalu kelas Holoturoidea ini diperkirakan hidup pada zaman karbon awal yang merupakan hasil pengendapan laut dangkal. Selanjutnya yaitu ada kelas Ophiuroidea. Kelas ini memiliki bentuk yang pipih seperti binatang dengan lengan yang ramping dan fleksibel. Yang terakhir yaitu kelasnya terdapat kelas Crinoidea. Crinoidea merupakan salah satu kelas dari Echinodermata yang sering disebut juga dengan lilia laut karena memiliki tubuh menyerupai tumbuhan. Berikut ada ciri-cirinya, yaitu memiliki pinula, lengan panjang menyerupai daun berjumlah 5 atau kelipatannya. Habitatnya di karang. Beberapa dari kelas ini memiliki tangkai yang berfungsi sebagai melekatkan diri pada substrat. Lalu mulutnya terletak di daerah oral mengarah ke atas dan dinding oleh tentakel halus yang disebut ciri. Ambulakrar terletak pada permukaan oralnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.